bahwa demokrasi di Indonesia pada suatu saat nanti di masa depan akan Dan yang terbaru adalah Aceh sebagai provinsi termiskin, Ya. merdeka dari kebodohan dan kemiskinan. dan kemiskinan. Action. Siap. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode 5 Friday Talk. Oke. Bersama keluarga besar SMP Islam Cendekia Al Hakim. Hari ini seru di episode 5 kita. Insya Allah akan seru karena agak sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kita akan bahas masalah sejarah, biografi, pemikiran orang hebat. Dan yang paling penting adalah hari ini bersama saya, host Nanda Mulki. Sudah ada abang-abang ganteng. Siap. Ganteng, muda, fresh. Terus pinter pastinya, suka baca, suka makan juga bang. Suka makan. Alhamdulillah. Jadi dan yang paling kerennya apa? Soleh. Yang paling keren apa? Soleh. Alhamdulillah. Amin. Dan ini ada Bangnya Andi Muarif. Tepuk tangan buat Bangnya Andi Muarif. Beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan Bang Andi. Selamat datang. Terima kasih. Akhirnya sampai di SMP Islam Cendekia Al Hakim. Terima kasih. Dengan anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita akan bawakan tema ketajaman pemikiran Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Ini tokoh besar Aceh Bang ya? Ya, tokoh revolusi. Tokoh besar Aceh, dan beliau juga sudah mengisi materi A, B, C, D tentang bedah bukunya 100 tahun Asantiro 100 ya? tahun Asantiro. 100 tahun Asantiro. Dan ini ketika sudah diundang tentang bedah buku beliau, ini bukan orang yang biasa. Kita akan tanya jawab hari ini sama beliau. Apa yang buat beliau tertarik untuk ya mengkaji, membaca tentang Asantiro? Allahu yarham. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah mudahkan hisabnya. Amin. Amin. Bagian dari syuhada solihin insyaallah. Amin. Dan saya sedikit membaca juga Bang tentang Asantiro dan sangat menggugah. Dan ternyata beliau keturunan pahlawan sebelumnya ya. Ya, betul. Termasuk yang ada di belakang kita. Mungkin bisa diceritain sedikit Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pertanyaan Pak Nanda tadi, memang Hasantiro itu beliau lahir di Pidie di Tanjung Bungong di Tiro, Pidie pada tanggal 25 September. Sebetulnya kemarin 100 tahun kemarin itu kita memperingati 100 tahun lahirnya beliau, bukan meninggalnya beliau. Oke. Jadi tahun 1925 yang lalu. Oke. Beliau adalah keturunan memang bukan salah satu sebetulnya, Pak. Dua satu ya. Dua dapat. Iya, Ya, betul. Beliau juga keturunan dari Cun Nyadin, merupakan istri dari Teku Umar, tapi dari anaknya Tengku Ibrahim Lamnga ya. Lamnga. Tengku Ibrahim Lamnga. Betul. Beliau Cun Nyadin melahirkan anak perempuan namanya Pocut Mirah Gambang. Oke. Pocut Mirah Gambang kemudian ketika Cun Nyadin dikeluarkan dari Aceh sampai ke Sumedang, Pocut Mirah Gambang ini dititipkan ke keluarga Ditiro. Oke. Ketika itu. Jadi karena dititipkan, dirawat oleh keluarga Ditiro, di keluarga Ditiro juga ada anak-anak Tengku Syed Ditiro itu. Ya, Salah satunya ya Tengku Maidin Ditiro. Nah, dijodohkanlah kedua orang ini. Dari perkawinan kedua orang ini itu lahirlah Pocut Fatimah. Oke. Mamanya Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Tengku Hasan. Nah, jadi beliau ini bukan bukan orang biasa kita bilang. Iya. Termasuk darah biru juga. Darah biru. Betul. Pahlawan Pahlawan juga. Kalau bicara soal perjuangan mungkin
kakek beliau sudah duluan Sudah berjuang. duluan berjuang, ya. Dan bahkan diabadikan sebagai pahlawan nasional Betul. Indonesia hari ini. Dan sangat luar biasa. Di awal saja kita udah dikasih punchline yang luar biasa tentang siapa itu sosok Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Ternyata beliau bukan turunan orang biasa, Ya. luar biasa. Dan sampai hari ini menjadi catatan sejarah tentang perdamaian Aceh, Ya. pergerakan perjuangan Aceh, dan luar biasa. Mungkin nggak anak-anak ini kemudian bisa menjadi orang yang memberikan satu perubahan untuk perjuangan Aceh nanti, Bang? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dengan era yang sekarang yang literasi di mana-mana kan, Oke. kita bisa akses bacaan atau pengetahuan apapun melalui medsos. Iya. Kalau dulu kan masih terbatas. Dengan keterbatasan bacaan, maksudnya dulu kan Yang dulu sangat terbatas ya. terbatas kan Oke. harus ke pustaka segala macam. Iya, iya, Nah, iya. sekarang udah banyak literasi bertebar di mana-mana, masa kita Oh, iya. tidak bisa seperti beliau? Sebelum banyak ngupas ke sana, saya mau ngupas Abang dulu nih. Boleh, boleh. Kalau nggak salah, Abang juga ditunjuk ya. Bang Andi ini ditunjuk sama Pak Kaisang sebagai Ketua PSI Banda Aceh ya. Pelaksana tugas. PLT Ya, pelaksana tugas. PSI Banda Aceh. Ya, Partai Solidaritas Indonesia ya. Jadi di Al-Hakim kita ngomong bebas, buka. Gak apa-apa politik apa. It's okay. Justru kita harus melek politik Ya. sejak dini. Benar, benar. Supaya benar, kita benar. jangan ngikut alur yang kita tidak tahu muaranya kemana. benar, benar. Silakan dibekali. Oh, ada A, ada B, ada C, ada pergerakan. Oke, kita luaskan cara kita berpikir gitu. Nah, boleh dicerita Bang, kenapa kemudian terjun ke dunia politik, kemudian ada sedikit background dan kesenangan terhadap ide-ide Hasan Tiro dan lain-lain. Mungkin pasti sinkron tuh, pasti Ya, ada terkaitan. Gimana Bang? Dulu saya sama juga nih kayak teman-teman di sini kuliah Sekolah. sekolah kayak biasa. Ketertarikan pertama saya terhadap sejarah itu awalnya dari sejarah dulu Pak. Oke. Waktu itu saya masuk pustaka di SMP juga waktu itu. Ada buku tuh, buku Cut Nyak Mutia. Oke. Nah, tentang biografi Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Oke. Mutia kan orang Aceh Utara, kebetulan saya orang Aceh Utara. Siap. Jadi ketika saya lihat Cut Nyak Mutia, wah ternyata ada biografinya, buku yang membahas biografi beliau. Saya bacalah. Kemudian ternyata di situ lokasi-lokasi pertempuran Cut Nyak Mutia itu berdekatan dengan kampung saya. Jadi kita kan merasa ada pride-nya, ada Oh iya. kebanggaan tersendiri. Jadi mulai dari situlah awal saya tertarik terhadap sejarah dan politik. Terus di perjalanan juga ketika saya kecil itu umur SMP 2007 pertama pemilu di Aceh itu, kebetulan juga ayah saya itu terlibat dalam pergerakan yang dibangun oleh Hasan Tiro ini, Pak. Masya Allah. Ayah saya ex-kombatan GAM. Oke. Iya. Siap. Jadi beliau aktif nih di partai lokal Oke. yang hasil dari perjuangan ini. Iya. Sering dibawa sering Oke. dibawa pas kampanye. Padahal masih kecil tuh. Oke. Hikat bendera partai Aceh di sini kan. Oke. Jadi ikut Siap. kampanye. Jadi Siap. alam bawah sadar kita itu kan pasti mendoktrin secara tidak langsung. kan? Betul. Mendoktrin secara Betul. tidak langsung. Semangat ya. Semangat ya. Jadi beranjak dewasa, saya mulai coba baca-baca dengan ketertarikan saya terhadap sejarah tadi. Saya coba baca-bacalah di internet ketika itu. Nggak kayak sekarang lah internet waktu itu. Oke. Kita masih di warnet kan. Iya, iya. Ke warnet itu kalau orang lain tuh main point blank, Oke. kalau teman-teman main point blank nonton YouTube, saya tuh cari referensi-referensi sejarah-sejarah. Iya. Ya, walaupun waktu itu sumber-sumbernya belum valid kan. Iya. Nah, di situ saya mulai cari tentang pemikiran-pemikiran Hasan Tiro. Tapi ketika itu kita belum masuk kepada cara bagaimana kita membedah, Oh, ya iya. kan? Kita mengilhami apa yang dipikirkan oleh beliau. Lebih kepada ketertarikan sejarah aja. Nah, kemudian tahun 2016 akhir saya ke Banda Aceh. Saya merantau ke Banda Aceh dengan tujuan pertama kerja. Iya. Saya dulu pertamanya belum kuliah. Oke. Pas kerja itu kebetulan saya kenal beberapa teman-teman yang terlibat dalam organisasi-organisasi non kampus. Oke. Jadi saya ikut-ikut mereka. Komunitas ya? Ya, komunitas-komunitas, ikut-ikut mereka, terus terlibat banyak dalam organisasi-organisasi kepemudaan, termasuk
pernah menjadi duta waktu itu. Oh iya. Ya, duta Persiraja, duta bahasa. Duta Persiraja, duta bahasa. Ya, duta BNPT. Ada beberapa duta lah. Oh, Itu nyoba-nyoba pertamanya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, sebagai duta pertama ya. Itu di umur berapa, Bang? Itu di umur 19 tahun. Oh, Ya, 19 tahun. Di umur 19. tapi ngopi tetap kan? Ngopi tetap. Jangan ngopi-ngopi aja tapi nggak ikut pergerakan apa-apa. Jangan ngopi-ngopi aja tapi nggak masuk pustaka, Bang. Ya, itu Ini dia. generasi yang kita takutkan, dia cuma mau senangnya ngopi, senangnya main game. Oh, it's okay, kamu senang kopi, kamu senang main game, kamu senang nongkrong. Tapi juga jangan lupa harus ada tambahan pengetahuan. Iya. Entah itu kita dapat dari komunitas yang kita barengi, Iya. atau mungkin emang kita punya semangat untuk nyari sendiri. Iya. Jadi ini mungkin pesan dan motivasi yang kita dapat dari Bang Andi. Di umur segitu beliau udah ikut kegiatan A, B, C, D. Jadi sedikit Bang, di El Hakim ini, El Hakim termasuk sedikit unik dengan konsep sekolahnya karena anak-anak muridnya dibekali banyak sekali kegiatan. Dan bahkan kita sangat merekomendasikan satu anak itu ngikut 5, 6, 7 kegiatan. Dan tujuannya adalah ketika mereka keluar nanti harapannya punya semangat untuk ya model kayak abang ini nih. Ya, semoga. Jadi muda-muda tapi udah punya punya komunitas, punya kegiatan dan lain-lain di mana-mana. Oke. Menarik ini, Bang. Muda, berpikir visioner dan lain-lain. Semalam saya baca balik lagi nih ya kita ke topik kita tajamnya pemikiran Tengku Hasan Muhammad di Tiro ya. Ternyata Aceh ini punya trauma tersendiri dengan pergerakan yang sebelumnya ada yang kita sebut Darul Islam ya. Ya, betul. Di awalnya itu Ya, pergerakan Darul betul, Islam ya. benar. Nah, kemudian lahir gerakan Aceh Merdeka. Darul Islam hadiahnya adalah daerah istimewa. Daerah istimewa. Nah, kemudian gerakan Aceh Merdeka hadiahnya Otonomi khusus. otonomi khusus. Lahirlah UUPA, UUPA. Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kita nggak berbicara terhadap pergerakan lanjutan yang lain-lain sebagainya atau ideologi apapun itu. Tapi maksudnya dari beberapa pergerakan yang lahir itu, artinya Aceh ini punya trauma yang sangat besar. Benar. Apakah abang punya trauma itu? Punya. Punya? Punya. Boleh di-sharing ke kita, Bang? Itu sebenarnya Aceh ini kan dari dulu tuh, dari masa nenek moyang kita memang udah daerah perang. Iya. Dari 1873 dulu masa invasi Belanda ketika Belanda menyerang Aceh, terus berlanjut sampai kemerdekaan RI 1945. Setelah itu ada pemberontakan Darul Islam dari Abu Daud Brie. Abu Daud Brie. 10 tahun selang dari perdamaian Darul Islam, kita lanjut ke pergerakan Aceh Merdeka selama 32 tahun. Betul. Berhentinya di tahun 2005. Oh, sebentar Bang, saya potong. Ternyata gerakan Aceh Merdeka awal didirikan itu adalah bukan hanya tentang Aceh ya, justru malah Sumatera. Pembebasan Sumatera ya. Itu ada. Itu skala yang lebih luas lagi ya. Beliau memang buat itu bukan Aceh Merdeka pertama kali. Itu Aceh Merdeka itu sematan dari Republik sebetulnya. Oke. Dulu beliau pertama deklarasi itu Aceh Sumatera National Liberation Front. Gerakan Aceh Sumatera National Liberation Front. Nah. Jadi memang front pembela pembebasan Sumatera. Aceh Sumatera. Komandonya di Aceh. Di Aceh. Sebagai memang sejarahnya kita yang Jadi kalau sekarang ada isu Sumatera nih mau otonomi atau apa, sebenarnya ide ini sudah dipikirkan oleh Hasan Tiro dulu ya? Ya dulu. Dulu sebelum beliau memberontak juga, beliau itu udah pernah ngusulin tata negara yang ideal untuk Indonesia. Untuk Indonesia? Iya. Oh, iya, betul. Karena budaya tadi ya. Karena Indonesia terlalu banyak budaya, nggak mungkin disatukan jadi satu negara yang terlalu plural. Betul. Timur, Tengah, kemudian Barat, dan adat istiadat juga ya. Iya, karena kita nggak akan pernah sama antara orang Aceh dengan orang Jawa, orang Jawa dengan orang Papua itu akan tentu berbeda. Ya. Makanya beliau sebelum melakukan gerakan besar yang terjadi di Aceh itu, beliau udah sempat kritik dengan intelektual beliau lah, dengan soft lah kita bilang, bukan gerakan yang memang langsung berperang enggak. Beliau tulis buku waktu itu, bukunya Demokrasi untuk Indonesia tahun 1998. Masih ada tuh bukunya tuh? Masih
Masih ada. Itu bisa kalau mau beli itu di Tokopedia, di Shopee ada. Apa judulnya? Demokrasi untuk Indonesia. Demokrasi untuk Indonesia. Ya. Itu karya beliau. Karya beliau. Itu konsep Justru malah beliau berpikir untuk Indonesia ya. untuk Indonesia sebetulnya. Pertamanya, beliau bahkan orang yang paling republikan ketika masa mudanya. Beliau salah satu anak muda yang mengibarkan bendera merah putih di Tiro Oh. ketika mereka Di awal di kemerdekaan. awalnya, ya. Beliau Nah, ini sangat-sangat nasionalis. Ini yang kita nggak tahu dan kemudian menjadi orang yang dianggap oleh Ya, pemerintah pusat sebagai orang yang memberontak. Oh, boleh gini. Boleh dibilang gini, awalnya jatuh cinta. Awalnya jatuh cinta. Sangat jatuh cinta malah. sangat. Iya kan? Iya. Dengan Indonesia. Namun karena gimana sih? Karena dikhianatin atau dicuekin akhirnya Dikecewakan mungkin. dikecewakan mungkin. Bahasa kita anak muda. Iya. Kemudian beliau memilih untuk sedikit membenci. Sedikit memang. Ya, menjauh. Ya. Iya. Sampai beliau Memisahkan diasingkan. diri. Iya. Iya. Karena revolusi itu seperti cinta juga kan. Iya, revolusi itu kayak cinta juga. Betul. Oke. Judulnya tadi Demokrasi untuk Indonesia. Menarik nih. Saya belum baca nih. Abang udah baca nih? Udah. Pastilah ya. Nah, terus ide selain usulan modelan negara untuk republik ini yang cocok, apalagi Bang yang tajam dari cara berpikir beliau, Bang? Ya mungkin out of the box ya, yang orang hari ini nggak bahas tentang itu atau nggak tahu tentang itu. Sebenarnya konsep beliau untuk Indonesia itu out of the box. Iya, sangat. Sangat Iya, out of the box. iya. Itu cuma beberapa tokoh di Indonesia yang berpikiran seperti itu. Contohnya Tan Malaka, Oh iya, Sultan Syahrir, Sultan dan Syahrir. Bung Hatta, dan Hasan Tiro. Beliau sudah memikirkan bagaimana kalau Indonesia tidak menerapkan sistem yang beliau tawarkan itu, atau Bung Hatta tawarkan itu, bahwa demokrasi di Indonesia pada suatu saat nanti, di masa depan, sekarang lah kita bilang, akan kacau. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti sekarang. Money politik, kita disogok ketika pemilihan, ya kan? Betul. Terus pengaturan-pengaturan hukum yang dimainkan dan lain sebagainya. Iya, tajam ke bawah, Ya, tajam tumpul ke bawah, atas. terus hak-hak kedaerahan, misalnya Iya. sumber daya alam dan lain sebagainya. Gitu. Nah, makanya beliau di buku itu, di Demokrasi Indonesia menulis bahwa, boleh disebutkan nggak sih? Boleh. Apa nih? Eh, Apa nih? beliau menyebutkan bahwa Nanti- demokrasi di nanti Indonesia tit itu gitu ya, ya. kalau memang sensitif di sensor aja. Iya. Ya. Oke. Itu beliau yang ciptakan kata itu. Kata itu. Karena memang negara seluas Indonesia ini tidak akan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Seluruh rakyatnya yang Seluruh rakyatnya ratusan juta. yang plural, yang berbeda-beda suku, Yang bahasa, hal itu dipandu atau dikontrol langsung dari dari satu pusat. satu. Ya. Makanya menurut beliau Indonesia konsepnya adalah federal seperti Amerika atau Malaysia Ya, dan negara-negara federal lainnya. negara bagian ya. negara-negara Dibuatkan bagian. Negara Nah. bagian. Nah, makanya konsep-konsep yang ditawarkan di Demokrasi untuk Indonesia itu memang konsep untuk hari ini sebenarnya. Oke. Nah, dan itu sangat visioner dan beliau sudah memikirkan kejadian hari ini ketika demokrasi Indonesia ini tidak diterapkan dengan ide-ide pendiri bangsa lain seperti Bung Hatta dan Sultan Syahrir, atau ide-ide beliau itu, beliau sudah mengkhawatirkan bahwa demokrasi kita pada hari ini itu akan rusak Dan terjadi. Sangat sulit menarik benang merah dalam setiap polemik-polemik yang ada di negara ini, daerah ini. Belum lagi ketimpangan antara daerah yang ujung ke daerah pusat. Itu sangat terasa. Sangat terasa. Pendidikan yang dirasa oleh anak-anak yang ada di daerah dengan yang ada di pusat kota itu jauh berbeda secara kualitas. Belum lagi yang di sekolah swasta dengan sekolah negeri. Wah, itu ketimpangan itu boleh jadi karena ketidakleluasaan dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Ya, betul, boleh betul. Bisa jadi kesimpulannya ke situ ya. Iya, betul. Jadi, karena sentralisasi. Betul. Ya, jadi makanya kami bersyukur sebagai sekolah swasta kita bisa berusaha untuk break the rule, ya kan? Yang justru yang kita gunakan itu hal-hal yang memang apa sih yang relate di daerah kita hari ini gitu kan? Termasuk
dengan kita lakukan temu-temu kelas-kelas umum seperti ini kepada anak-anak, bagi kami itu hal yang penting, Bang. Ya, ya. Besok entah siapapun yang datang kemudian bincang-bincang, ini saja bisa memberikan sedikit keluasan dari cara kita membaca, berpikir, dan bicara ya. Dan saya tambahkan bahwa di buku yang kemarin kami bedah ini oleh Museum Tunku Asal, ini catatan beliau nih. Oke. Catatan harian beliau ketika beliau memutuskan untuk pulang ke Aceh dan mendeklarasikan Aceh Merdeka. Oke. Ini catatan harian beliau, ini baru volume 1. Sebetulnya versi pertamanya itu versi bahasa Inggris. Beliau itu tidak berbicara dengan bahasa Indonesia, beliau berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Aceh. Jadi menulis buku dengan bahasa Inggris dan bahasa Aceh aja. Makanya kami terjemahkan ini. Nah, Museum Mas Santiro, kami pengurus Museum Mas Santiro diterjemahkan oleh Bang Haikal Afifah. Menerjemahkan catatan harian beliau. Di buku ini beliau menerangkan bahwa perjuangan Aceh itu bukan sekadar merebut kekuasaan, tetapi tentang harga diri. Hanya ketika seluruh rakyat Aceh berhasil mengembalikan harga dirinya, Aceh baru dapat disebut merdeka. Jadi menurut beliau itu kita harus membangun kesadaran dulu. Oke, saya dapat. Nah, Berarti kesimpulan dari merdeka bagi almarhum Allah yarham Hasan Tiro ini bukan tentang memperebutkan kekuasaan Iya, tadi. bukan itu semata. Tentang memisahkan diri dengan Indonesia, enggak, Iya. tapi bagaimana kita semua punya harga diri, punya merdeka dari kebodohan merdeka dari kebodohan dan kemiskinan. dan kemiskinan. Berarti selama ini salah tafsir dong, Bang. Sangat banyak orang salah tafsir terhadap beliau. Dianggap yang nggak suka berontak. Ya, Padahal yang dia mau adalah keadilan. keadilan. Keadilan dan kebebasan berpikir dan kebebasan ekonomi. Jadi buku beliau bukan cuma ini satu. Ini catatan hariannya. Iya. Ada demokrasi Indonesia tadi. Ada Aceh Bak Mata Dunia. Oke. Ada masa depan politik bangsa Melayu. Oh iya? Ya. Itu beliau udah memprediksikan bagaimana nasib bangsa Melayu di dunia. Nah, seperti kata pepatah Melayu kan, takkan Melayu hilang di muka bumi kan. Takkan Melayu hilang di Takkan muka Melayu bumi. hilang Betul, di muka betul. bumi. Nah, beliau mengajak itu rakyat Melayu Sumatera atau bahkan sebahagian Malaysia, Thailand dan lingkaran kita ini di ASEAN ini untuk sadar terhadap langkah-langkah politik bangsa Melayu ini. Nah, beliau tulis buku itu, Masa Depan Politik Dunia Melayu. Terus ada nasionalisme Aceh. Ada dasar-dasar negara Islam. Banyak buku yang beliau tulis. Artinya bisa menyimpulkan bahwa beliau ini bukan hanya sekedar pemberontak yang mendeklarasikan perang, tapi juga ideolog, akademisi, Iya, betul. yang mengedepankan pendidikan. Itu kan beliau kuliah di Jogja Di Jogja, ya. Di Jogja. Setelah dari Jogja beliau dapat beasiswa ke luar negeri, Ya, Amerika. Amerika. Setelah itu juga beliau pernah jadi perwakilan Indonesia untuk PBB. Untuk PBB, ya. Ini bukan orang yang biasa. Makanya kita sekolah, kuliahnya harus jauh-jauh. Cukup di Aceh. Nanti pas sudah sukses pulang ke Aceh. Bangun Aceh. Bangun Aceh. Semangatnya harus gitu ya. Harus gitu. Tapi sebelum bangun kita harus pinter dulu. Harus pinter dulu. Sekolah dulu yang jauh. Di mana sekolah terbaik? Minta sama orang tuanya untuk disekolahkan di sekolah yang terbaik. Jangan hanya cukup di sekitaran Aceh aja. Minta yang jauh. Pisah sebentar sama orang tua, kangen-kangen nggak apa Bang ya? Nggak apa. Nggak apa. Itu bagian Biarin daripada perjuangan juga kan. Tapi enak loh ngerantau. Nanti tinggal telepon orang tua, mak kirim duit. Gitu. Jadi kalau nggak ngerantau nggak bisa telepon gitu. Ya, seru. Ketakutan Bang. Anak-anak ini biasa takut Bang. Takut jauh dari orang tua. Takut jauh dari teman yang memang udah bestinya. Ya nggak? Jadi pengennya ke situ dulu, si A di situ, si B juga di situ. Jadi sebenarnya kan mereka harus punya rencana sendiri ya dengan referensi yang mereka dapat. Ini gimana Bang untuk jawab tantangan anak-anak nih Bang? Sebenarnya
apa kita bilang ya, makin dewasa kita itu, makin memang circle kita itu makin tipis. Oke. Ya kan? Sepakat. Kadang kawan itu aja, itu aja. Dan kita memang harus berani di posisi itu, karena itu memang bagian daripada proses untuk kita dewasa, untuk kita bisa menentukan jalan kita, mengenal jati diri kita. Karena saya pernah membaca beberapa tulisan, lupa tapi harga dari sebuah kesuksesan itu adalah kekecewaan, pengkhianatan, ditinggalkan oleh cowok, apapun lah, jauh dari orang tua, merantau. Itu bagian dari proses kita memang untuk menuju dewasa. Matangnya kita. Ya, untuk matang. Karena di permasalahan-permasalahan itu yang awalnya takut untuk kita hadapi, justru itu membuat strukturisasi pemikiran kita. Jadi tertata pemikiran kita nih. Ada masalah A, kita bisa selesaikan. Terus masalah B makin naik, kita bisa selesaikan. Pas kita lihat ke belakang, ternyata banyak juga masalah yang udah aku selesaikan. Aku bisa kok. Oh iya. Ya, kan Iya, gitu, betul. Jadi Betul. berani aja gitu. Iya. Berarti sebenarnya hidup ada masalah bagus, Bang ya? Bagus, justru masalah membawa pelajaran kan. Iya. Jangan pernah menjalani hidup itu sesuai patokan dengan media sosial. Oke. Jadi medsos itu jangan jadikan patokan lah, jangan jadiin standar lah, karena ada standar TikTok. Iya, benar. Jangan jadiin TikTok tuh standar hidup kamu. Iya, enggak. Gitu Enggak ya? semua orang itu punya kesempatan yang sama. Atau quote-quote dijadiin standar ini hidup. Standar perasaan. Pas buka TikTok, wah relate nih. Posting, repost. Tahu bunuh diri. Ya, jangan ya, karena memang setiap kita itu tidak berasal dari tempat yang sama, tidak berasal dari ekonomi yang sama kayak gitu. Dan teman-teman bisa sekolah aja itu udah bersyukur. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, bahkan untuk SD sekalipun. Gitu. Jadi jangan pernah mengeluh, umat Tuhan nggak adil nih, aku kok begini. Di sekolahku kok kayak gini. Ya, sekolahku kayak gitu. Sekolah kawan aku kayak gitu, gitu ya. Jadi jangan pernah mengeluh. Iya. Jalani aja terus. Karena kan banyak juga orang-orang yang ternyata jadi tokoh justru sekolahnya itu di kampung. Iya. Teringat nggak, Bang, ada tokoh Aceh namanya Adnan Ganto? Iya, betul. Itu dasarnya dari Buluh. Dari pelosok Aceh Utara. Pelosok Aceh Utara masuk ke dalam ya, gitu masuk kan. ke dalam, Mungkin dulu jadi basis GAM ya, dulu kan. basis GAM, ya. Tapi ternyata beliau jadi bankir dunia. jadi bankir dunia. Tidak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Betul. Setiap orang. Percaya proses, Bang ya. Percaya proses. Tapi proses itu kadang-kadang kejam, Bang. Memang itu yang harus kita lewati. Semakin kejam semakin asik ya. Semakin kejam semakin besar peluang. Semakin kejam semakin besar. Yeah. Kami juga mendapatkan ini bedah-bedah buku ini nggak di kampus ini. Kami dapat pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara berpikir, filsafat itu nggak dari kampus sebenarnya. Nggak dari sekolah, dari pinggiran Banda Aceh. Dulu kami ada di Camp Biawak, ada bangun Camp Halimon itu. Camp Halimon itu memang khusus untuk diskusi itu. Malam hari sampai tengah malam, kadang-kadang sama teman-teman. Jadi nggak lahir dari tempat yang proper, yang memang harus bagus, enggak. Memang lahir dari pinggiran gitu. Ya, anak-anak pinggiran memang. Siap. Masya Allah. Sehat-sehat terus, Bang Andi. Amin. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab. Bang bisa ceritain, ada trauma nggak dari gerakan-gerakan yang sudah pernah lahir dan lain-lain? Mungkin bisa di-share, Bang? Ada. Ada. Tapi sekarang mungkin udah berdamai. Udah ya. Kan Aceh udah damai juga. Oh iya, Aceh udah damai. Dulu masih kecil karena. Ya. Kebetulan tadi yang datang sama saya itu anak Panglima GAM juga, mana dia? Oh iya. Mana yang utara? Oh, dia lagi keluar. Ketika itu darurat militer 2003, tanggal 19 Mei 2003. 19 Mei 2003. 19 Mei 2003. Saya masih berumur 5 tahun. Gitu. Karena ayah saya terindikasi terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka. Rumah saya digerebek. Oke. Gerebek. Saya umur 5 tahun juga ikut dipukul. Oh iya. Karena kita kan 5 tahun kan masih kecil kan. Oh iya. Lihat apa nih, kan udah nangis, tuh tempeleng hampir telungkup.
Oke. Terus bunda juga, mama saya bunda lagi hamil ke adik waktu itu ikut dipukul juga, kakek juga kayak gitu sama aparat. Terus sampai saya SD, saya masih takut kalau lihat tentara. Jadi kalau lihat TNI itu atau polisi, Itu traumanya sampai SD ya? Ya. Dari 5 tahun Ya. sampai ke SD. lari aja. Kalau gitu? Ketemu TNI itu lari, sembunyi. Padahal nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu habis damai kan. Terus juga saya pernah berpikir nih, pas ketika sendiri tuh, kalau mungkin ayah saya nggak Masuk masuk ke gerakan. gerakan Aceh Merdeka, mungkin hidup saya nggak seperti sekarang ya. Iya. Saya mungkin nggak harus berjuang dari nol, mungkin. Karena dulu ayah juga sebelum bergabung ke situ juga ada usaha lah, Iya. ada kakek juga ada usaha, nggak yang gimana-mana kali kan. Saya sempat berpikir, kalau andai ayah nggak pernah ke situ, mungkin hidup saya gimana sih? Karena saya nggak dapat juga kayak pendidikan yang memang bisa langsung gitu, nggak. Iya. Saya kuliah pun biaya sendiri, nggak dibantu orang tua. Adik saya pun kayak gini. Adik saya pun. Terus juga kehidupan keluarga sekarang yang memang nggak, yang gimana-mana. Ayah kan pensiunan tentara yang nggak ada gajinya kan, nggak ada gaji pensiunannya kan. Iya. Tentara pemberontak, damai, habis itu dirumahkan, dah habis. Jadi mata pencarian semua hilang. Jadi kan itu menimbulkan trauma psikis kita juga. Kayak ada yang kayak kita bilang ada proses-proses yang mendewasakan kita, bagaimana kita harus berpikir, harus menerima, harus Betul. berdamai. Betul. Jadi tidak ada yang disesali di masa lalu lah. Kalau masa lalu itu nggak ada, berarti saya nggak ada seperti sekarang gitu. Betul. Aja. Ya, sepakat. Di trauma-trauma psikis saja lah. Ya. Tapi sekarang udah semangat ya? Udah Sangat bersemangat. sangat malah. bersemangat sekarang. Saya dengar juga selain itu kemarin ada sempat cerita juga. Jadi masuk dalam tim percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Ya Bang. benar. Ya. Benar. Jadi dalam waktu dekat akan berkantor di Jakarta ya. Ya. Waduh. Siapa sangka Pulang balik. anak yang kemarin di Tempel. yang di umur 5 tahun punya trauma psikis yang luar biasa terhadap sebuah gerakan, insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi tim percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Who knows? Dan FYI, for your information, Bang Andi juga tergabung dalam tim segala macam kegiatannya Bapak Bupati Aceh Utara. Luar biasa kan? Dan proses yang hari ini beliau atau hasil yang hari ini beliau dapati itu adalah buah-buah dari tempahan-tempahan yang memang tidak bukan cuma dioles tapi memang dipus, didorong, dipaksa, Bahkan mengguli-guli kalau mengguli-guli dan alhamdulillah sampai seperti ini. Tepuk tangan sekali Bang Andi. Terakhir Bang, yang paling membekas Bang, atau yang Abang paling suka nih dari cara berpikirnya almarhum Hasan Tiro Bang. Yang paling saya suka itu cara beliau merumuskan suatu masalah. Cara perumusan masalah. Perumusan masalah. Oke. Dan juga kemampuan diplomasi beliau Oke. terhadap terhadap jaringan beliau di luar kan. Oke. Karena kalau kita lihat baca dari buku beliau, itu perbedaan masalah yang beliau kumpulkan jadi satu. Kayak krisis identitas terhadap orang Aceh, terus kesadaran kolektif orang Aceh, terus sejarah, terus juga falsafah. Jadi kompleks sebenarnya. Sampai sekarang udah 100 tahun beliau lahir gitu. Belum ada orang Aceh yang seperti beliau sampai sekarang. Seberani beliau, sesemangat beliau, Sepintar beliau. sekorban beliau, Ya. sepintar beliau. Sepintar beliau. Nggak ada. Dia yang saya paling suka adalah kompleksitas pemikiran beliau itu. Karena di sini juga beliau mungkin menulis beberapa nama yang mungkin nggak dikenali oleh orang Aceh. Oh iya. Ya di buku ini.
Di pembukaan buku ini, catatan harian beliau itu, pembukaannya aku menulis ini sebagai persiapan kematian. Oh ya? Ya. Wasiat deh. Iya, wasiat. Saya menulis buku ini sebagai persiapan kematianku. Teruntuk syuhada yang telah syahid, para pejuang dan pejuang-pejuang yang udah darahnya tumpah karena memperjuangkan perjuangan ini. Terus kalau versi aslinya, karena ini kan baru nih, di halaman 8 versi aslinya itu beliau bahkan terinspirasi untuk menggerakkan ini itu bukan dari tokoh-tokoh yang Islami sebenarnya, dari tokoh yang Sosial. ateis. Oh iya? Ya, ateis. Nietzsche. Iya. Friedrich Nietzsche. Beliau terinspirasi dari Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu seorang filsuf dari Jerman yang menulis buku Spoke Zarathustra. Nah, jadi dari beberapa bahasa Nietzsche di dalam buku Zarathustra itu sehingga menguatkan batin Hasan Tiro itu untuk pulang ke Aceh dan mendirikan Aceh Merdeka, bahwa ada sesuatu hal tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh seorang Hasan Tiro untuk pulang ke Aceh. Jadi kesadaran sejarah histori yang beliau pikul sebagai cucu daripada pahlawan tadi, Wali Nanggro tadi, sebagai seorang Aceh. Nah, gitulah. Terus di buku Aceh Mata Dunia juga beliau mulai dengan pertanyaan juga. Di buku yang satu lagi. Buku itu sebenarnya itu masterpiece beliau. Beliau mulai di situ bagaimana seorang Aceh melihat diri sebagai seorang Aceh. Pembukaan bukunya. Bisa jawab Pak kita? Bagaimana seorang Aceh bisa melihat diri sebagai seorang Aceh? Gimana kita lihat? Dengan yang kita nggak tahu sejarah, Ya, yang kita nggak tahu paling nasab kita 1, 2, 3, 4 saja. Boleh jadi di antara anak-anak ini ada yang keturunan dari Dodor mungkin. Ya, mungkin. Iya kan? Ya, bisa. Dan kita nggak mau tahu tentang itu ya. Tentang itu. Beliau memulai dengan itu, dengan yang pertanyaan yang langsung gitu kan. Bagaimana seorang Aceh melihat diri sebagai seorang Aceh? Beliau lanjut dengan melihat bagaimana Aceh di mata dunia. Oke. Bagaimana dunia yang sudah dibangun oleh Indatu kita. Oke. Bagaimana ketika itu Aceh dikenal oleh seluruh dunia. Jadi sejarah. Dengan melihat ke belakang, dengan melihat sejarah kita yang begitu besar. Kita pernah bekerja sama dengan Amerika, dengan Spanyol, Turki, negara-negara besar sekarang, India. Rusia, India. Iya. Kenapa kita menjadi kecil sekarang gitu? Nah, kesadaran itulah yang beliau bangun. Dianggap kecil. Ya. Dan yang terbaru adalah Aceh sebagai provinsi termiskin. Ya. Itu miris sebenarnya. Iya. Miris, sangat miris. Dengan SDA, sumber daya alam kita besar, tapi kita dicap sebagai provinsi termiskin. Oke. Oke Bang, sebelum kita tutup akan ada yang bertanya mungkin. Boleh Bang ya? Boleh. Boleh ya? Any question? Boleh? Siapa yang mau nanya? Laki atau perempuan? Boleh? Kasih pertanyaan. Ya, silakan. Perempuan. Husna? Boleh, silakan. Ya, nggak apa situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azhar Kak. Iya. Saya ingin bertanya. Tadi kan Kak ada bilang yang paling membekas favoritnya Kak di tempat beliau itu kan salah satu perumusan masalah. Kalau saya tahu masalah apa aja yang udah diurus sama beliau? Cara berpikirnya ya. Cara berpikir, Oke. perumusan masalah. Iya. Nah, Oke. makanya untuk tahu itu sebenarnya kita harus baca dulu ya. Iya. Tapi ini sekilas saja. Nah, masalah kita ketika pada masa beliau merumuskan itu semua menjadi sebuah pemikiran, Aceh ketika itu punya penemuan gas terbesar pertama Di Indonesia. Di Indonesia. Kita punya Arun, PT Arun di Luk Semawe. Sehingga Aceh ketika itu, Aceh Utara dan sekitarnya ketika itu menjadi kota petrodolar, di mana uang yang sangat besar mengalir di situ. Gas mengalir diolah oleh ExxonMobil ke luar negeri, ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi orang-orang di pinggiran-pinggiran Arun ini masih pakai kayu. Iya. Karena sistem negara kita, Bang. Karena sistem negara kita. Kalau boleh lagi saya tambahin, Husna untuk menjawab, wajar nggak gerakan ini lahir? Sangat wajar.
Abu Dhabi punya satu lubang minyak. Satu negaranya sejahtera. Abu Dhabi jadi negara metropolitan. Ya. Jadi pengen ke Abu Dhabi nggak? Keren nggak Abu Dhabi? Dubai keren nggak? Dia punya satu lubang minyak. Dan dulu Aceh punya gas PT Arun. Harusnya gara-gara gas itu hari ini parkir depan di situ Ferrari harusnya. Ya. Kita bukan melihara kucing, singa. Tapi sistem negara kita yang seperti itu sehingga hari ini kita biarkan saja Honda Beat yang di situ. Ya. Jadi wajar nggak pergerakan itu lahir? Wajar nggak? Jadi Ya, ini tentang keadilan ya. ya intinya Lagi keadilan. tentang keadilan. Keadilan dan kemanusiaan. Ya, merdeka berpikir, merdeka mengelola dan lain-lain. Oke. Jawab saya. Bayangkan beliau berpikir itu. Gimana? Semangat nggak kita? Jadi punya semangat nggak kita hari ini? Nah, semangat kita hari ini dengan sistem negara yang ada, yang paling penting adalah miliki pengetahuan yang cukup dan semangat yang tinggi. Baru kita bareng-bareng bangun Aceh. Oh, nggak ada lagi gas. Ada sawit, ada sawah, ada Masih air terjun yang bisa jadi tenaga listrik. ada masih minyak kita. Ada minyak yang baru ditemukan Oh, iya. juga. Wow. Dan mudah-mudahan konsesinya itu jauh lebih menarik bagi Acehnya. Lebih adil. Lebih adil. Oke. Next. Other question. Kan nama saya Angger Prawira. Jadi bang, kan gimana tuh biar supaya anak-anak muda jadi lebih semangat? Ya, oke. Contoh, misalnya mau menjadi seperti apa, biar pengetahuannya luas. Oke. Oke, Simpel, Bang. oke. Ya. Untuk lebih semangat seperti saya. Sebenarnya yang saya dapatkan sekarang itu semua berakar dari cara menyelesaikan masalah. Ah. masalah. Jadi itu semua saya dapat dari membaca. Apapun. Misal malas baca buku, baca aja berita. Malas baca tentang sejarah, baca aja novel. Pokoknya setiap hari itu harus ada bacaan seharusnya itu. 1 jam aja. Apapun di berita. Karena kalau kita tanya semangat, bagaimana harus semangat? Nggak kita mulai, nggak akan ada semangat. Mulai berarti ya? Mulai dulu. Baru semangatnya datang. Jadi sekarang kita lihat caption malas. Tapi lihat gambar suka. Lihat video suka. Gitu ya? Ya. Ini kita belajar di video sama kita belajar di membaca. Beda. Ya. Jadi kita lihat caption ada 1 menit masih semangat, ada 1 baris kita masih semangat baca. Ya. Tapi giliran captionnya udah 5 baris, udah 10 baris, udah malas langsung scroll, track gitu. Ya. Karena semangat itu memang dari diri kita sendiri. Nggak ada tips dong untuk semangat, nggak ada. Nggak ada. Semangat itu berani memulai, ya itu semangat datang sendiri dia. Nggak Intinya ada memulai tunggu, oh ini harus ada ayang dulu biar semangat. Ada. Itu palsu, Palsu Bang. itu, nggak ada tuh. Dunia Nggak ada mandum. tuh. Dunia mandum. Dunia mandum. Ya betul. Nggak Ya. ada itu. Kamu bayangkan, kamu kan di sini nih berpikir tentang Aceh gitu. Nah, saat dulu Hasan Tiro berpikir tentang Aceh, beliau ada di Swedia ya. Iya, di Swedia. Di Swedia. Dan di Amerika. Ya. Tapi isi kepalanya mikirin tentang Aceh. Aceh. Nah, kalau kamu di Amerika mikirnya pasti jalan-jalan. Nggak mau kamu mikirin Aceh, benar? Benar nggak? Nah, jalan-jalan kemana lagi nih, kemana lagi? Biar ada story. Oh ya, biar ada ada story. Gitu kan. Nah, beliau dari luar malah mikirnya tentang Aceh. Aceh. Nah, kita yang di sini nggak mikir tentang diri kita sendiri. Ayo, semangat ya. Oke. Friday Talk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bang Andi, closing statement, first impression-nya sama anak-anak El Hakim, mungkin 3, 4, 5, 10 kata untuk motivasi anak-anak. Boleh ke kamera yang ini. Yang ini ya. Oke. Untuk seluruh siswa-siswa El Hakim, dari semua pembicaraan kita tadi, yang perlu diketahui adalah Aceh di masa lalu telah kehilangan segala-galanya. Sebagai generasi penerus, jangan sampai
kita kehilangan masa depan kita. Jadi berbuatlah yang terbaik untuk Aceh, untuk diri sendiri, dan berani memulai. Itu aja.